Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari SMP Negeri 5 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya sedang mengikuti diklat Sami Sanof dari Ikatan Guru Indonesia, yaitu tentang pembuatan aplikasi Lumi dalam presentasi pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan sehat ya hari ini ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi sudut. Bentar, Ibu tampilkan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang garis. Sekarang kita masuk ke bab sudut, yaitu kompetensi dasarnya adalah menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Tujuan pembelajaran kali ini cuma ada 3. Yang pertama, kalian bisa memahami tentang pengertian sudut, apa itu sudut, bagaimana memberi nama sudut, bentuknya seperti apa. Lalu yang kedua adalah menentukan jenis sudutnya. Ya, jadi kalau besarnya sekian termasuk ke dalam sudut apa. Nah, nanti kita akan pahami untuk yang kedua kalinya. Yang ketiga adalah mengetahui hubungan antar sudut. Ya, sebelum ke sana kita coba dulu perhatikan benda-benda di sekitar kita yang membentuk sudut. Nah, ini contohnya. Yang pertama ada busur panah dengan posisi tangan, ya. Di sini membentuk sudut. Lalu ada orang yang sedang mempersiapkan akan melakukan push up. Nah, di sini ada postur tubuhnya dengan postur tangan. Lalu ada bangku, ada laptop. Nah, kira-kira dari bentuk-bentuk ini apa ya yang dapat kalian katakan tentang sudut? Kira-kira apa? Sebelum kita masuk ke definisi sudut itu apa? Kira-kira kalau Ibu tanya, sudut itu apa sih? Bisa Kak menjelaskan? Ada yang bisa jawab? Dengan kata-kata sendiri saja. Nevi, Anita, Mira, apa sih itu sudut? Saya Bu. Coba Anita. Sudut adalah suatu wilayah antara dua buah garis yang bertemu pada suatu titik. Itu kalau pengertian secara ini ya. Betul memang. Di sini ada garis gitu kan ya. Kalau kita tarik garis, misalkan ini laptop nih. Kita tarik nih. Garis. Nah, ini ada dua garis bertemu pada satu titik di sini. Nah, maka dua garis ini membentuk sebuah sudut. Oke, pintar Anita. Nah, ini untuk pengertiannya ya. Jadi sudut itu terbentuk dari perpotongan dua garis yang berpotongan tepat di satu titik. Sinar garis itu maksudnya apa? Nah, di sini nih. Ada sinar garis A. Sinar garis A, kenapa disebut dengan sinar? Karena ini panjangnya bisa dilanjutkan lagi ya. Makanya ada tanda panahnya di titik A. Lalu ada sinar B lagi. Anggap ini sinar nih, ke sini. Bertemu antara sinar A dengan sinar B bertemu di satu titik, yaitu titik P misalkan. Nah, di sini dua garis ini membentuk sebuah sudut.
Cara memberi nama sebuah sudut ini, misalkan jika ada titik A, ada titik B, lalu ada titik P, dengan P itu sebagai titik sudutnya, maka memberi namanya adalah sudut A, P, B. Titik sudutnya kita taruh di tengah. Ya. Simbol sudut dalam matematika itu seperti ini. Ini bisa dibaca sudut APB. Titik sudutnya tadi yang mana? Yang disebut dengan titik sudut? P, Bu. P. Oke, pintar. Titik sudutnya P. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita coba. Kalau ada soal seperti ini. Dapatkah kalian menyebutkan namanya? Menyebutkan berapa banyak sudut yang terbentuk? Jelaskan. Yuk, langsung jawab. Langsung disebutkan saja sudut-sudutnya apa aja. Dengan pemberian nama yang seperti tadi. PQR, Bu. Sudut PQR, betul. 1. PQS, Bu. PQS. 2. Terus? RQS. RQS. 3. Ada lagi nggak? Kalau PQRS bisa nggak, Bu? Kebanyakan PQR. dong. Sudutnya jadi yang mana kalau PQRS? Yuk. Yang pertama tadi ada PQR. Ya, PQR 1. Lalu PQS 2, ya. Lalu ada apa lagi? RQS. RQS. Jadi ada berapa? Ada 3 atau 4? 3. 3. Sudut. 3 ya. Jadi yang tadi Mira sebutkan PQRS sudut bukan? Bukan, Bu. Bukan. Oke. Paham ya? Ya, tidak apa-apa. Berarti udah paham. Jadi kalau membentuk sudut itu ada minimal cukup 2 garis akan terbentuk sebuah sudut. Oke, sekarang lanjut ke kedua. Tadi kita akan mengetahui jenis sudutnya, ya. Mengetahui besar sudut untuk menentukan jenis sudutnya. Nah, satuan sudut itu ada 2 jenis. Yang pertama dengan derajat, yang kedua dengan radian. Ya, tapi yang kita gunakan sekarang adalah dengan menggunakan derajat. Kalau menggunakan radian, pi radian, itu biasanya kita pakai pada trigonometri, ya. Nanti kalian belum sampai sana, kita cukup sampai 360 derajat saja. Oke. Karena kita menggunakan 360 derajat itu adalah dalam satu putaran penuh, kita sudah tahu ya, satu putaran penuh itu 360 derajat. Maka jika kita rubah 1 derajat itu berapa putaran penuh? Tinggal dibagi 1/360 putaran. Nah, dari mana sih? Ternyata ini info ya. Dari mana ketemu 360 derajat? Oh, ternyata dulu ada orang Babilonia menemukan bahwa untuk mengelilingi matahari 1 putaran penuh pada lintasan yang berbentuk lingkaran, bumi memerlukan waktu 360 hari. Makanya sampai sekarang kita pakai 1 putaran 360 derajat, ya. Jadi ini banyak manfaatnya. Oke, sekarang kita coba yuk.
Nah, kita aplikasikan dalam jarum jam ya. Jarum jam. Kalau ditanya besar sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam yang menunjukkan pukul 01.40 atau 13.40, jam 2 kurang 10 menit ya. Berapa sudut terkecilnya? Jadi di sini ada dua, ada sudut minor dan sudut mayor. Kalau minor itu yang kecil, ya biasanya yang ditanyakan yang kecil nih, ya kan? Dan ada yang besar, sebaliknya itu besar. Ya, maka kita hitung dalam satu lingkaran ini kan ada 12, angkanya 12 ya, 12. Kita hitung dari jarum panjang berhenti di angka 10 tepat, kita jalan 1, 2, 3, 4 sampai di angka 2, itu ada 4. Maka kita bisa menuliskan 4 berbanding 12 ya, dikalikan berapa satu putaran itu? 360 derajat. Yang ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/3 dikalikan 360 derajat, hasilnya 120 derajat. Paham? Paham kira anak-anak? Paham ya? Paham, Bu. Oke. Paham. Sekarang kalau sudah bisa menentukan besar sudutnya, kita tentukan jenis sudutnya. Jenis sudut ada sudut lancip, yaitu besarnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Sudut siku-siku itu pas 90 derajat. Sudut tumpul antara 90 sampai 180 derajat. Sudut lurus 180 derajat. Lalu sudut refleks itu antara 180 derajat sampai 360 derajat. Dan sudut satu putaran penuh sama dengan 360 derajat. Ya, ini harus sudah dikeluar kepala. Ya, sekarang coba perhatikan. Sudut CAB termasuk jenis sudut apa? Lancip, Bu. Lancip. Ya. Besarnya kurang dari 90. Lalu kalau sudut yang nomor 2, sudut apa ini namanya? Siku-siku. Sudut siku-siku. Kalau kita beri nama, namanya sudut apa? Sudut? Kita kasih nama 3 huruf tadi. Sudut apa? R, P, Q. Nah, biasakan dengan mengurutkan sesuai abjadnya ya. Kita mulai dari Q dulu ya, Q dulu. Berarti sudut Q, P, R. Walaupun sama-sama benar, asalkan titik sudutnya itu adalah P. Besarnya 90 derajat, maka termasuk ke dalam sudut siku-siku. Oke. Lalu yang nomor 3. Coba Mevi dulu jawab. Mevi belum jawab nih, tadi sekali aja. Lancip, ya Bu. Lancip. Nama sudutnya apa? Kalau dituliskan. Sudut. Dimulai dari abjad apa? Sudut apa? Sudut D. DEF, Bu. Oke, sudut DEF, betul. Sekarang yang terakhir, soal nomor 4. Sudut tumpul XYZ. Sudut XYZ termasuk ke dalam sudut tumpul ya. Pinter semuanya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Kalau tidak ada, berarti kita lanjutkan dengan tugas.
Ya, nanti tugasnya kalian kerjakan buku paket halaman 139 sampai 140. Lalu tulis pada buku kertas atau buku kertas, boleh ditulis, boleh diketik seperti biasa. Lalu foto dan kirim ke tugas kelas di Google Classroom. Jelas ya? Nanti lihat di Google Classroom-nya, kirim tugasnya, jangan sampai melewati batas pengumpulan. Oke, untuk hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan di materi berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.